Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan penerapan teknologi keamanan di akun email Gmail Google tentang pemahaman perlindungan dan keamanan akun untuk pemenuhan tugas, keamanan data dan informasi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Javandara dari Teknik Informatika 2023 kelas I. 3 NIM akhir saya 307. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi. Isi materinya diantaranya ada enkripsi email, keamanan akun dan pemantauan aktivitas, deteksi dan pencegahan malware, notifikasi proaktif, perlindungan dari phishing, program perlindungan lanjutan, dan yang terakhir, fitur keamanan tambahan. Enkripsi email. Definisi enkripsi: proses mengubah informasi menjadi kode sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat membacanya. Analogi sederhananya seperti kita chattingan ke teman kita. Kita itu tidak ingin diketahui apa aja percakapan yang telah terjadi di dalam pesan room chat tersebut. Akhirnya kita mengenkripsikan atau mengunci room chat tersebut dengan kode unik agar tidak bisa diketahui oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada TLS Transport Layer Security. Gmail secara otomatis mengenkripsi email saat dalam pengiriman menggunakan TLS yang melindungi data dari penyadapan. Biasanya ini pada saat pengiriman agar tidak memasuki sesuatu malware untuk melindungi akun email. Pentingnya enkripsi. Enkripsi membantu menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan bisnis, menjaga akses tidak sah oleh pihak ketiga. Nah, biasanya di pentingnya enkripsi ini terdapat pemfilteran seperti spam email ataupun email yang akan secara otomatis dihapus karena dianggap akan menghantarkan sebuah malware atau penyadapan suatu file. Lalu selanjutnya ada deteksi dan pencegahan malware. Pertama, ada pemindaian lampiran. Gmail menggunakan teknologi canggih untuk memindai lampiran email dan mendeteksi malware sebelum email sampai ke pengguna. Nah, pemindaian lampiran ini biasanya terdapat pada saat kita menerima suatu email atau semisal nih kita mau ngirim email. Pertama dari akun 1 ke akun 2. Nah, akun 1 ini ingin mengirim ke akun 2. Nah, di akun kedua ini dia telah memfilter seperti hal ini, terdeteksi apakah ini spam atau ini terdapat suatu link yang biasanya dalam bentuk link malware. Nah, itu akan difilter istilahnya untuk tidak terjadinya serangan malware. Lalu selanjutnya tingkat akurasi. Dengan pemindaian berbasis machine learning, Gmail dapat mendeteksi malware dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, semakin tahun, Gmail semakin berbenah agar tidak terjadinya seperti akun yang tiba-tiba menghilang dari perangkat dikarenakan terdapat suatu serangan malware. Biasanya terjadinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada target umum. Dokumen Office seperti Word, Excel sering menjadi sarana penyebaran malware sehingga pemindaian ini sangat penting. Nah, ini seperti pada baru-baru ini. Kasus seperti dokumen Office yang Word atau Excel ini seperti baru-baru ini yang terjadi untuk pengiriman undangan pernikahan, ternyata di dalam link atau file tersebut terdapat malware yang mengakibatkan akun bank kita terkuras atau data-data kita yang tiba-tiba menghilang, dan biasanya juga data-data kita tersadap seperti itu. Lalu selanjutnya perlindungan dari phishing, spam dan phishing. Gmail memblokir lebih dari 99,9% spam, phishing, dan malware sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Nah, biasanya ini terdapat pada saat kita akan membuka email Gmail, entah itu di perangkat smartphone ataupun di perangkat PC. Nah, di situ terdapat beberapa filter seperti kotak masuk, spam, blokir, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk melindungi dari malware dan terindikasi itu malware, biasanya itu masuk ke kontak spam. Lalu kecerdasan buatan. Menggunakan algoritma AI untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dalam email yang masuk. Gmail Google ini telah menggunakan AI
ini telah menggunakan pencegahan malware dan perlindungan dari phishing dengan pengaplikasian AI agar lebih akurat dari yang sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya ada dampak phishing. Serangan phishing dapat menyebabkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan ini sangat penting. Ini bisa terjadi semisal kita memencet link sembarangan atau mendownload aplikasi dari pihak ketiga secara sembarangan yang tidak secara resmi dari pihak seperti Play Store atau App Store. Walaupun kita telah mengunduh dari pihak dari Play Store atau App Store, itu biasanya masih terdapat indikasi walaupun itu kemungkinannya sangat kecil. Nah, oleh karena itu kita disarankan untuk mendownload aplikasi dari pihak yang telah direkomendasikan seperti App Store ataupun Play Store di Android, App Store di iOS. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada notifikasi proaktif. Peringatan sebelum mengunduh. Gmail memberikan notifikasi kepada pengguna jika mereka mencoba mengunduh lampiran yang terdeteksi bahaya. Nah, ini biasanya terjadi pada saat kita mendownload aplikasi di luar Play Store. Seperti pihak ketiga, entah itu dari suatu browser kita mengunduh aplikasi, itu pertama pada saat kita mengklik link untuk mengunduh biasanya akan muncul notifikasi seperti apakah yang APK yang di-download ini mengandung konten yang berbahaya akan menyebabkan bla 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 bla. Nah, di dalam situ itu nanti akan ada pilihan untuk kita batal atau tetap unduh. Nah, apabila kita tetap unduh suatu file tersebut, kita istilahnya kita sendiri yang menanggung resiko akibat kan sudah diperingatkan oleh pihak Google ataupun kan kita sudah diperingatkan oleh notifikasi yang mendeteksi bahwa link yang kita tempat mengunduh aplikasi ini berbahaya. Seperti itu contohnya. Lalu tujuan notifikasi, meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap potensi risiko yang mungkin tidak mereka sadari. Nah, kenapa tujuan notifikasi ini itu penting? Terkadang aplikasi-aplikasi yang telah kita unduh dari pihak ketiga ini tiba-tiba mengunduh suatu file yang tersembunyi yang bisa saja menyadap, terkadang menyalahgunakan data kita untuk hal-hal yang membahayakan. Dan bisa saja kalau di dalam smartphone ataupun perangkat PC terkoneksi dengan akun bank, itu bisa saja uang di dalam akun bank kita terkuras. Lalu selanjutnya ada program perlindungan lanjutan. Pengguna berisiko tinggi. Google menawarkan program perlindungan lanjutan bagi pengguna dengan risiko tinggi seperti jurnalis atau aktivis. Nah, biasanya di akun yang terdapat di jurnalis atau aktivis ini seperti ada pengamanan untuk tambahan, biasanya itu berbayar. Akan menjaga data kita lebih aman daripada akun-akun yang lainnya. Tapi kita bisa juga menambahkan keamanan ekstra seperti di penjelasan berikut. Kunci keamanan untuk login. Pengguna harus menggunakan perangkat keras kunci keamanan untuk mengakses akun mereka, menambah lapisan perlindungan ekstra. Biasanya ini seperti kita pada saat penggunaan untuk keamanan di pengaturan akun Gmail kita seperti penambahan email alternatif untuk verifikasi kita untuk menglogin suatu akun di perangkat baru, lalu menambahkan nomor telepon kita agar kita menerima notifikasi dari akun tersebut apabila kita login di perangkat lain untuk menambahkan keamanan lebih. Lalu selanjutnya ada keamanan maksimal. Dengan langkah-langkah ini, hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka, bahkan jika kata sandi mereka telah bocor. Nah, walaupun di sini kata sandi mereka telah bocor, biasanya itu seperti penjelasan sebelumnya yang menambahkan nomor telepon ataupun email alternatif untuk menerima kode unik untuk verifikasi di akun kita untuk bertujuan keamanan itu agar akun kita tidak mudah untuk disalahgunakan oleh orang lain karena kita harus memasukkan kode unik dari entah itu nomor telepon yang telah kita daftarkan untuk menerima kode unik tersebut ataupun email yang telah kita daftarkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada keamanan akun dan pemantauan aktivitas. Pengaturan data sandi. Pengguna disarankan untuk memperbarui sandi secara berkala dan menggunakan kombinasi karakter yang kuat. Ini seperti pada saat kita menggunakan akun Gmail itu kita mendapatkan suatu email yang disarankan untuk mengganti password kita secara berkala entah itu biasanya 3 bulan ataupun bisa beberapa minggu. Disarankan untuk mengganti
kata sandi agar akun kita tidak mudah untuk disadap, dan menggunakan karakter sandi yang kuat ini seperti entah itu kita menggunakan karakter unik seperti @ underscore bintang dan lain-lain, dan juga menggunakan huruf besar kecil secara acak dan bisa juga dikombinasikan dengan huruf angka seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemantauan aktivitas mencurigakan. Gmail secara aktif memantau aktivitas login dan memberikan peringatan jika ada upaya login dari lokasi atau perangkat yang tidak dikenal. Ini seperti kita itu berada di Surabaya, Jawa Timur. Nah, tiba-tiba ada perangkat login di Jawa Tengah, Semarang. Nah, biasanya Gmail akan mengirim notifikasi bahwa akun kita dicurigai telah disalahgunakan atau akun telah login di perangkat akun yang jauh, karena itu salah satu tindakan yang mencurigakan di pemindaian keamanan akun email Gmail Google. Lalu selanjutnya ada fitur keamanan tambahan. Pertama ada safe browsing, mengidentifikasi tautan berbahaya dalam email dan memperingatkan pengguna sebelum mereka mengekliknya. Nah, ini biasanya terjadi apabila kita memasuki suatu web ataupun link-link yang semisal berindikasi berbahaya untuk kita jelajahi agar meminimalisir data kita untuk disalahgunakan. Lalu selanjutnya ada mode rahasia, memungkinkan pengguna untuk mengirim email dengan batasan tertentu seperti tidak memungkinkan penerima meneruskan atau mencetak pesan tersebut. Ini biasanya terjadi untuk tidak menyebarluaskan yang mengakibatkan email kita ataupun orang yang tidak kita inginkan membobol akun tersebut. Lalu selanjutnya ada pengaturan keamanan. Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan keamanan melalui menu di setelan Gmail untuk meningkatkan perlindungan di akun mereka. Di sini biasanya terdapat pada aplikasi Gmail untuk meningkatkan keamanan akun dengan cara kita masuk ke Gmail, lalu kita mengklik keamanan akun. Selanjutnya kita akan mendapati untuk kita menambahkan alamat email verifikasi alternatif dan nomor telepon untuk kita verifikasi kode unik agar memaksimalkan keamanan di akun email kita. Seperti itu. Kesimpulan, Gmail secara konsisten berupaya meningkatkan keamanan penggunanya melalui berbagai teknologi canggih. Fitur-fitur seperti pemandaian lampiran dengan AI, safe browsing untuk deteksi tautan berbahaya, dan mode rahasia untuk kontrol pesan yang lebih ketat, memberikan perlindungan yang komprehensif dengan memblokir sebagian besar spam, phishing, dan malware. Gmail secara proaktif melindungi penggunanya dari ancaman yang terus berkembang di dunia maya. Untuk memaksimalkan keamanan akun Gmail, pengguna juga perlu berperan aktif, menyesuaikan pengaturan keamanan melalui menu setelan, selalu waspada terhadap peringatan dan notifikasi, serta memahami cara kerja setiap fitur keamanan dapat membantu mengurangi risiko serangan. Edukasi diri tentang praktik terbaik keamanan email sangat penting untuk menjaga informasi pribadi dan data sensitif tetap aman di era digital saat ini. Pada saat ini banyak sekali penyebaran data-data akibat kita tidak berperan aktif dalam menjaga keamanan data kita sendiri di akun Gmail, seperti mengganti kata sandi secara berkala, lalu kita menambahkan nomor telepon untuk verifikasi kode unik dan juga alamat email alternatif untuk verifikasi email yang akan kita tautkan di perangkat baru, seperti itu. Kenapa saya memilih tema ini menjadi pembahasan saya untuk presentasi? Karena menurut saya keamanan digital itu menjadi sangat penting di era modern saat ini, terutama karena semakin banyaknya informasi pribadi dan sensitif yang kita simpan dan juga kita bagikan secara online. Nah, fitur-fitur seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam penjelasan itu memiliki peran yang krusial dalam melindungi akun kita dari berbagai ancaman cyber. Dengan memahami dan memanfaatkan fitur-fitur ini, kita dapat meminimalisir resiko pencurian data, phishing, dan masuknya malware yang dapat berakibat fatal bagi privasi dan keamanan finansial kita, seperti itu. Kan bisa saja finansial kita bisa terganggu karena masuknya suatu malware yang menguras keuangan kita yang seharusnya itu
bisa nggak terjadi. Fitur ini tuh bukan hanya sekedar fitur opsional, karena ini itu juga harus menjadi prioritas bagi sebagai pengguna untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi akun dan data. Karena itu bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan kewajiban kita untuk menjaga keamanan ekosistem digital kita secara keseluruhan dengan kesadaran dan tindakan yang tepat agar kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan bisa dipercaya bagi kita maupun orang-orang lain seperti itu. Terima kasih, gitu saja untuk penjelasan saya tentang penerapan teknologi keamanan di akun Gmail email Google. Terima kasih telah mendengarkan materi saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menjaga akun Gmail kita agar tidak mudah untuk diserang suatu malware ataupun data kita bocor, agar data kita tidak disalahgunakan.